Oke, kita lanjut ya. Kalau nggak ada pertanyaan terkait dengan cekung ke atas dan cekung ke bawah, kita masuk ke berikutnya. Berikutnya kita akan membahas terkait dengan titik balik. Nah, di sini misalkan F itu continue, kita sebut C, FC adalah titik balik dari F jika terjadi perubahan kecekungan sekitar C. Nah, jadi tadi itu kan kita kan udah melihat lah ya. Kalau kita punya di sini tuh angka, terus di sini itu plus, di situ itu ini misalkan ini kebalik aja deh biar kita bisa ngikutin gambar di bawahnya. Ini negatif, ini positif gitu, ini negatif. Nah, di sini kan kalau positif tadi itu di kecekungan tadi, kalau positif dia kan cekung ke atas. Nah, di sini tuh cekung ke bawah. Nah, kalau kita gabung ya, gambar ini, gambar kedua ini itu kan kayak gini. Ini cekung ke atas, terus di sini cekung ke bawah. Nah, di titik ini, nah ini tuh namanya titik balik nih. Jadi kalau kita ngelihat dari sini, ini kan cekung ke atas. Nah, terus di sininya itu, ini titik baliknya nih, kayak gini. Nah, titik baliknya itu kita lihat dari sini. Ini C, koma, ini FC. Jadi makanya di sini tadi bilang titik baliknya C, FC. Nah, terus kalau di soal nomor 5 tadi, di soal nomor 5 ya, ini kita jawabnya di sini aja lah kali. Nomor 4. Nah, ini jawaban nomor 5. Jawaban 05. Nah, nomor 5 yang A. Nah, 5. Nah, dia titik balik ya kan? Berarti kita lihat aja nih, di sini kan titik itunya. Titiknya di sini. Berarti titik baliknya untuk soal yang A, itu titik baliknya minus 1, F dalam kurung minus 1. Kayak gitu. Terus titik baliknya ada 2 nih. Terus 4 ya kan? 4, F dalam kurung 4. Kayak gitu. Nah, terus 5 yang B. Nah, 5 yang B itu kan ada titiknya, ada ini ya, ada 3 ya kan? Ini jawaban 5B. Nah, jawaban 5B, ini kita ambil aja titiknya. Titiknya ini kan minus akar 3. Jadi di sini minus akar 3, F, buka kurung, minus akar 3. Kayak gitu. Terus yang kedua 0 kan. Di sini 0, F dalam kurung 0. Terus yang terakhir ini. Akar 3, F dalam kurung akar 3. Nah, jadi itu titik baliknya. Itu titik balik. Terus yang terakhir ini terkait dengan ekstrim lokal. Jadi kalau kita lihat yang paling tinggi itu maksimum global. Terus yang tinggi kedua itu maksimum lokal. Terus yang paling bawah ini minimum global. Terus yang paling bawah kedua ini minimum lokal. Nah, biasanya tuh yang sering ditanya itu kan maksimum lokal sama minimum lokal. Ada 2 cara sebenarnya. Jadi cara yang pertama itu kita bisa menggunakan turunan pertama. Nah, turunan pertama di sini tuh di sini kita lihat ya untuk yang ini. Jika F-nya lebih besar untuk semua X dan F-nya itu lebih kecil. Jadi maksudnya ini tuh ini kan plus. Ini plus. Lebih besar dari 0 kan plus. Nah, ini min. Nah, kalau dari plus ke min, dia dikatakan nilai maksimum lokal. Jadi kita lihat di sini. Jadi plus ke min. Jadi dari sini kan plus nih. Ini plus. Terus di sebelah sini min. Nah, maka dia dikatakan sebagai maksimum lokal. Jadi ininya tuh maksimum lokal. Kayak gitu. Nah, terus yang kedua, ini kan minus nih, kurang dari 0. Nah, terus di sini plus. Nah, kalau dari minus ke plus, dia dikatakan nilai minimum lokal. Jadi ini minus, terus ke plus. Jadi minimum lokal. Nah, yang ini dari minus ke plus, dia minimum lokal. Kayak gitu. Nah, ini untuk kasus menggunakan turunan pertama. Nah, cara yang kedua, kita bisa menggunakan turunan kedua.
Nah, turunan kedua itu bisa kita gunakan kayak gini. Kalau F double aksennya itu lebih besar dari 0, maka dia minimum lokal. Terus kalau F double aksennya itu kurang dari 0, dia dikatakan nilai maksimum lokal. Nah, tapi biasanya kalau saya dulu, boleh dong kita bagi resepnya, tapi lewat kelas. Ini aku feel semuanya. nah, terus di sini terserah kita sih mau pakai yang mana, tergantung soalnya. Kalau soalnya nanti itu ribet kita nuruninnya, mending kita pakai turunan pertama. Kalau soalnya itu mudah, kita bisa pakai turunan kedua. Tapi saya lebih senangnya pakai turunan pertama sih, supaya kita nggak ribet-ribet nyari turunan-turunan berikutnya. Nah, coba kita masuk aja ke soalnya kayak gimana nih. Nah, coba di sini soal nomor 6, di sini gunakan uji turunan pertama untuk menentukan ekstrim lokal pada soal-soal berikut. Kita coba lihat yang A. Jawab yang A itu fungsinya fx itu sama dengan x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurang x ditambah 2. Kita pakai turunan pertama ya kan. Jadi ini kita turunkan dulu nih. F aksen x sama dengan, ini kita turunkan jadi 3x pangkat 2 ditambah ini 2x dikurang 1. Habis itu sama lah kayak yang sebelumnya. Jadi F aksen x-nya itu kita sama dengan kan 0. Di situ kita masukin nih yang ini nilai-nilainya. 3x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 1 dengan 0. Nah, ini kita faktorkan nih. Hasil pemfaktorannya berapa nih? Kalau kita pakai cara yang sebelumnya ya. Ditambah 2x, di sini minus 1. Ini kita pecah kayak gini. Ini berarti kan 3x dikali x. Minus 1 itu, dia itu dari minus 1 dikali 1. Ya kan? Nah, terus kita cek di sininya dulu. Ini kalau kita kali jadinya 3x. Ini kalau kita kali jadi minus x. Nah, benar nih di sini 2x. Oke, berarti ini pasangannya ini. Jadi di sini 3x minus 1. Terus yang ini pasangannya ini. Di x plus 1. Nah, di sini kita dapat. Dari sini tuh 3x minus 1 sama dengan 0. Yang ini x plus 1 sama dengan 0. Yang ini kita dapat x-nya itu sama dengan 1/3. Yang ini x-nya sama dengan minus 1. Nah, kalau udah kayak gitu, kita buat lagi ke garis bilangan lagi kayak tadi. Garis bilangan. Nah, kita garis bilangannya itu kita masukkan ke dalam turunan pertamanya. Jadi sama aja kayak nyari kemonotonan, naik turun. Nah, kita masukin ya angkanya. Angkanya di sini ada minus 1, di sini ada 1/3. Nah, angka bantuannya ini kita buat dulu nih, kayak tadi. Jadi di sini tuh angka bantuannya 0 lah. Di sini angka bantuannya misalkan minus 2, ini 2. Nah, angka-angka bantuan ini kita masukkan ke dalam turunan pertamanya. Turunan pertamanya kan ini ya, yang ini. Nah, kalau kita lebih enaknya kita masukin 0. 0 kita masukin ke sini. 0 ditambah 0 dikurang 1 ya kan. Jadi hasilnya minus. Nah, berarti di sini tuh negatif. Nah, dari situ kita nebak, udah bisa nebak kalau di sini positif. Yang di sini positif. Kayak gitu. Nah, jadi di sini terus kemudian angka bantuannya kita hapus. Kita hapus. Ini kita hapus. Nah, habis itu kita lihat nih di sini. Nah, kita lihat minus 1. Nah, untuk X sama dengan minus 1, ya kan? Di sini minus 1. Terus di sini X sama dengan 1/3. Nah, di sini X minus 1 itu memberikan nilai apa nih? Maksimum atau minimum? Memberikan nilai maksimum atau minimum. Jadi dari positif ke negatif ya. Coba kita lihat. Kalau dia itu dari positif ke negatif, dia maksimum. Jadi benar ya, memberikan maksimum lokal. Karena dari plus ke minus. Dari plus ke minus. Nah, terus
X sama dengan 1/3. Ini memberikan apa nih? Dari minus ke plus. Minimum ya. Minimum lokal. Karena dari negatif ke positif. Ke positif. Kayak gitu. Mungkin nomor 6 yang A aja. Terus coba kita lihat. Nah, nomor 7 di sini, jika mungkin gunakan uji turunan kedua untuk menentukan ekstrim lokal. Nah, jadi kita coba 6A ya. Di sini 6A. 6A itu kan soalnya kayak gini. Fx sama dengan X pangkat 3 tambah X pangkat 2 dikurang X ditambah 2. Nah, kita coba nentuin nilai ekstrimnya pakai turunan kedua. Nah, kalau turunan pertama, itu hasilnya ini tuh 3X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 1. Kalau di turunan pertama kan, kita udah dapat turunan ini, terus kita buat di garis bilangan. Nah, kalau pakai turunan kedua, ini kita turunkan lagi nih. Tapi sebelum itu, jangan kita turunkan dulu. Nah, kita cari nilainya lagi nih. Nilai ininya kita cari dulu. F aksen X-nya sama dengan 0. Jadi kita cari titiknya ininya dulu. Jadi 3X pangkat 2 ditambah 2X minus 1 sama dengan 0. Nah, dari soal sebelumnya, ini kan udah dapat nih. Ininya udah langsung dapat ya kan. Di soal nomor ini tadi, 3X minus 1, 3X minus 1, terus di sini X plus 1 ya. Jadi kita dapat di sini X sama dengan 1/3, terus di sini X sama dengan minus 1. Nah, nilai-nilai yang ini, itu kita masukin ke F double aksen X. Nah, turunan keduanya berapa nih? Turunan keduanya kita turunkan dari sini. Jadinya 6X, terus ditambah 2. Ya kan? Tambah 2. Nah, kita masukin nilai-nilainya ini. Yang pertama kan ini kan. Yang pertama nih, F double aksen, di sini 1/3. Jadi di sini 6, 1/3 tambah 2. Ini coret, 2 tambah 2, hasilnya 4. Ya kan? Terus yang ini, hasilnya minus 1 ya. Jadi 6 dikali minus 1 ditambah 2. Jadi minus 6 tambah 2 hasilnya minus 4. Nah, karena di sini itu, kalau di ininya ya, di sininya itu, kalau dia itu lebih besar dari 0, maka dia minimum lokal. Oke. Nah, karena dia ini tuh 4 itu kan lebih besar dari 0, maka dia dikatakan minimum lokal. Nah, ini kurang dari 0 nih. Dia max lokal. Jadi, 1/3 itu dia memberikan minimum lokal. Sama lah ya, 1/3 di sini juga minimum lokal. Di sini juga minimum lokal nih. Di sini 1/3 memberikan minimum lokal. Terus minus 1 max lokal. Di sini max lokal pakai turunan kedua. Pakai turunan pertama, dia juga max lokal. Sama aja gitu. Terserah mau pakai cara yang mana. Mungkin itu, sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kita akhiri. Nggak ada ya? Kayaknya materi UTS-nya nanti sampai situ. Bang, maaf, mau nanya bang. Ya gimana? Berarti kalau pakai yang turunan kedua itu kita cari F aksen yang pertama sama dengan 0 dulu ya bang? Mm, Baru bisa nyari turunan keduanya? ya, baru kita masukin ke turunan keduanya. Gitu. Oh, oke bang, makasih bang. Ya, sama-sama. Oke, mungkin itu. Mungkin nanti sebelum UTS nanti ada tutorial kayak kemarin mungkin ya. Cuman ya terbatas lah ruang meetingnya. Oke, kita absen dulu lah ya. Absennya screenshot aja lah. Oke, slide 1 yang bisa on cam ya.
Oke, slide 1 gaya bebas 1 2 3. Slide kedua gaya bebas 1 2 3. Slide ketiga gaya bebas 1 2 3. Oke, mungkin itu aja tutorial kita pada pertemuan ke-6 ini. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik dan semangat juga untuk UTS-nya. Semoga lancar dan hasilnya maksimal. Saya tutup pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.